Sahabat terkasih, setan seringkali mencari kesempatan untuk masuk ke dalam hidup kita dan mendorong segala macam godaan yang dapat menjauhkan kita dari Tuhan. Salah satu cara paling efektif yang dia gunakan untuk meraih hal tersebut adalah melalui emosi-emosi negatif yang kita biarkan tumbuh dalam hati dan pikiran kita. Emosi seperti kemarahan, kebencian, kecemasan, ketakutan, iri hati, atau keputusasaan memberikan setan pijakan untuk mempengaruhi kita lebih jauh. Ketika kita membiarkan pikiran dan perasaan negatif itu berkembang tanpa terkendali, kita secara tidak sadar membuka pintu bagi kehadirannya. Alkitab memperingatkan kita akan pentingnya menjaga hati dan pikiran kita agar tetap bersih, karena dari situlah berasal segala hal yang mempengaruhi tindakan dan sikap kita. Dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Ayat ini mengajarkan bahwa hati adalah pusat kendali dari hidup kita. Dan apabila kita membiarkan hati kita dipenuhi oleh kegelapan, seluruh hidup kita akan terpengaruh. Sebaliknya, hati yang penuh dengan kasih, damai, dan kebenaran akan memancarkan kehidupan yang diberkati dan memuliakan Tuhan. Ketika emosi-emosi negatif mendominasi, kita cenderung kehilangan kewaspadaan rohani, menjadi rentan terhadap bisikan-bisikan setan, dan akhirnya terjatuh dalam dosa-dosa yang seharusnya bisa kita hindari. Misalnya, kemarahan yang tidak dikelola dengan baik bisa membuat kita mengucapkan kata-kata yang melukai orang lain. Iri hati bisa membuat kita jatuh dalam tindakan yang tidak jujur, dan kecemasan bisa menjerat kita dalam ketidakpercayaan kepada pemeliharaan Tuhan. Inilah cara setan bekerja. Ia menggunakan kelemahan-kelemahan emosi kita untuk mempengaruhi keputusan dan perilaku kita. Oleh sebab itu, sangat penting bagi kita untuk tidak memberikan pijakan kepada setan dengan mengizinkan emosi negatif berakar di dalam hati kita. Kita harus senantiasa waspada dan berusaha mengarahkan pikiran serta hati kita kepada hal-hal yang baik dan kudus. Filipi 4 ayat 8 memberikan panduan yang sangat tepat tentang apa yang seharusnya kita pikirkan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dengan menjaga pikiran dan hati kita agar tetap terfokus pada kebaikan dan kebenaran, kita menutup pintu bagi pengaruh setan dan menguatkan hubungan kita dengan Tuhan. Saat hati kita dipenuhi oleh kasih dan damai sejahtera, setan tidak memiliki ruang untuk mempengaruhi kita, dan kita akan lebih mampu menghadapi godaan apapun yang mungkin datang. Jadi setiap kali kita mendapati diri kita tenggelam dalam pikiran-pikiran negatif, marilah kita ingat untuk segera berbalik kepada Tuhan, memohon pertolongannya, dan mengisi pikiran kita dengan firman-Nya yang menuntun kita kepada kehidupan yang penuh kemenangan dan damai. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Efesus 4 ayat 27 mengatakan, "Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis." Jangan memberi setan tempat dalam hidup Anda, sebab ia akan memanfaatkan kelemahan Anda dan mengacaukan hidup Anda. Hati Anda terletak di pusat emosi Anda. Tetapi untuk mengalahkan godaan setan, jangan fokus pada perilaku Anda dan dosa yang mungkin akan Anda lakukan. Sebaliknya, selidiki pikiran-pikiran yang ada di hati Anda dan perasaan-perasaan yang muncul dari pikiran tersebut. Itulah cara iblis menjerat Anda, bukan dengan perilaku Anda, tetapi dengan pemikiran Anda. Dia mempermainkan emosi Anda setiap hari dalam hidup. Dia menjerat emosi Anda. Dia adalah dalang utama yang merusak suasana hati Anda. Setan mengacaukan beberapa emosi Anda dengan cara memengaruhi pikiran Anda dan membuat Anda meragukan firman Tuhan. Begitu dia membuat Anda terlibat secara emosional, Anda sudah terperosok ke dalamnya. Ketika emosi Anda menyerang, maka perilaku yang diharapkan setan pada Anda akan muncul. Setan tahu emosi negatif Anda akan mengantarkan Anda pada dosa. Anda jauh lebih rentan terhadap godaan ketika memiliki emosi yang negatif. Setan tahu emosi-emosi tersebut dan akan menggunakannya untuk mendatangkan kehancuran atas Anda. Bukankah seharusnya Anda mengetahui emosi-emosi itu juga?
Satu-satunya cara agar Anda dapat melawan godaan yang terus-menerus mendera hidup Anda, ialah dengan mengidentifikasi emosi yang membuat Anda rentan terhadap godaan setan. Kemudian, fokuskan kembali pikiran Anda pada firman Tuhan, agar Anda dapat mengganti emosi negatif tersebut dengan kasih Tuhan. Sahabat terkasih, setan seringkali mencari kesempatan untuk masuk ke dalam hidup kita, dan mendorong segala macam godaan yang dapat menjauhkan kita dari Tuhan. Salah satu cara paling efektif yang dia gunakan untuk meraih hal tersebut adalah melalui emosi-emosi negatif yang kita biarkan tumbuh dalam hati dan pikiran kita. Emosi seperti kemarahan, kebencian, kecemasan, ketakutan, iri hati, atau keputusasaan memberikan setan pijakan untuk mempengaruhi kita lebih jauh. Ketika kita membiarkan pikiran dan perasaan negatif itu berkembang tanpa terkendali, kita secara tidak sadar membuka pintu bagi kehadirannya. Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Selamat datang kembali di Renungan Firman Tuhan hari ini. Bersyukur kita bisa kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang hidup dan penuh kuasa. Semoga renungan hari ini menjadi berkat bagi kita semua, memberi kekuatan baru, dan membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Jangan lupa untuk like, subscribe, agar Anda tidak ketinggalan renungan-renungan harian selanjutnya. Dengan begitu, kita bisa terus bertumbuh dalam firman dan tetap terhubung sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Sebelum kita melanjutkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang penuh kasih dan setia, kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu yang selalu menyertai kami di setiap langkah kehidupan ini. Kami berterima kasih atas nafas kehidupan, kekuatan, serta kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul dan bersatu dalam hadirat-Mu untuk merenungkan firman-Mu pada saat ini. Saat kami hendak mendengarkan dan menyelami kebenaran firman-Mu, kami mohon, ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami. Tanggalkan setiap beban, kekhawatiran, dan pikiran yang mengganggu agar kami dapat berfokus penuh pada firman-Mu. Biarlah setiap perkataan yang kami baca dan renungkan menjadi pelita bagi kaki kami, dan terang bagi jalan kami, yang memampukan kami untuk berjalan di dalam kehendak-Mu. Kiranya firman yang Engkau berikan hari ini dapat membangun iman kami, meneguhkan pengharapan kami, dan memperbaharui kasih kami kepada-Mu. Kami juga berdoa agar Engkau mengurapi setiap orang yang mengambil bagian dalam renungan ini, baik yang membagikan firman maupun yang mendengarkannya. Penuhilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga setiap perkataan yang kami terima tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi benar-benar mengakar dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik. Biarlah firman-Mu menegur, menguatkan, dan menuntun kami kepada hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Bapa, kami sadar bahwa kami tidak bisa mengerti kebenaran firman-Mu tanpa tuntunan-Mu. Oleh karena itu, kami serahkan pikiran kami, hati kami, dan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan-Mu. Bimbinglah kami agar melalui renungan ini, iman kami dapat bertumbuh, kami dapat melihat kehendak-Mu dengan lebih jelas, dan Engkau dimuliakan dalam hidup kami. Biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Segala hormat, pujian, dan syukur kami persembahkan hanya kepada-Mu, ya Tuhan. Kami serahkan waktu renungan ini ke dalam pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, hari ini kita akan merenungkan 3 ayat Alkitab yang berbicara tentang pentingnya kewaspadaan terhadap tipu muslihat iblis, serta cara kita melawannya. Yang pertama, firman Tuhan terdapat di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Swing Rasul Petrus mengingatkan bahwa iblis digambarkan seperti singa yang mengaum-aum, selalu berkeliling mencari kelemahan dan kelengahan orang percaya agar ia dapat menjatuhkannya. Sebagai orang percaya, kita tidak boleh lengah. Kita harus sadar bahwa setiap saat ada serangan rohani yang dapat menghampiri kita. Oleh karena itu, Petrus menasihati kita
untuk berjaga-jaga dan memiliki iman yang teguh, agar tidak mudah goyah oleh godaan atau cobaan yang datang. Iman yang teguh berarti kita harus tetap berpegang pada janji Tuhan dan mengandalkan kekuatannya dalam setiap keadaan. Ayat ini juga memberikan penghiburan bahwa penderitaan dan pergumulan yang kita alami bukanlah hal yang asing atau unik. Saudara-saudara seiman di seluruh dunia juga menghadapi tantangan yang sama. Ini menjadi sumber kekuatan agar kita tidak merasa sendiri dan terus bertahan dalam iman. Karena bersama-sama kita lebih kuat dalam menghadapi serangan rohani. Firman Tuhan selanjutnya terdapat di dalam Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus memberikan pengajaran tentang pentingnya mengenakan seluruh perlengkapan senjata alami. Hal ini meliputi elemen-elemen seperti kebenaran, keadilan, iman, firman Allah, dan doa. Masing-masing bagian dari senjata rohani ini diperlukan untuk melindungi kita dari segala tipu daya dan serangan iblis. Paulus menggunakan istilah tipu muslihat untuk menunjukkan bahwa serangan iblis seringkali tidak selalu tampak jelas, tetapi datang dalam bentuk yang halus dan menipu. Dengan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, kita dilengkapi untuk melawan strategi licik ini dan mampu berdiri teguh dalam iman. Perlengkapan ini tidak hanya berfungsi sebagai pertahanan, tetapi juga senjata ofensif yang memampukan kita untuk maju dan tetap kokoh di tengah peperangan rohani. Firman terakhir terdapat di dalam 2 Korintus 2 ayat 11, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Dalam konteks surat ini, Paulus mengingatkan jemaat di Korintus agar tidak membiarkan iblis mendapatkan keuntungan dari kelemahan mereka, khususnya dalam hal relasi dan pengampunan. Ia menasihati agar jemaat tidak menyimpan dendam atau kebencian terhadap orang yang sudah bertobat. Jika kita tidak memberikan pengampunan, maka iblis bisa menggunakan situasi ini untuk menanamkan benih kepahitan, yang pada akhirnya bisa memecah belah persekutuan jemaat dan melemahkan hubungan antar sesama orang percaya. Ayat ini menekankan bahwa sikap keras hati, amarah, dan dendam adalah celah-celah yang bisa dieksploitasi oleh iblis. Oleh sebab itu, kita harus peka terhadap tipu daya ini dan senantiasa memelihara kasih dan pengampunan di dalam Kristus, agar iblis tidak beroleh kesempatan untuk menjalankan rencananya. Menghadapi iblis dengan iman, perlindungan Allah, dan kasih. Ketiga ayat ini mengajarkan kita agar selalu berjaga-jaga, mengenakan seluruh perlengkapan senjata rohani dari Allah, dan tidak memberikan celah bagi iblis untuk mengambil keuntungan dari kelemahan kita. Waspadalah, karena iblis terus berusaha mencari celah untuk menyerang, baik melalui kelemahan iman, kelengahan rohani, maupun melalui relasi yang rusak. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk tetap teguh berdiri dalam iman, mengenakan perlengkapan dari Tuhan, dan senantiasa hidup dalam kasih serta pengampunan. Dengan begitu, kita akan mampu mengalahkan setiap tipu muslihat iblis dan bertahan dalam kebenaran Tuhan. Semoga renungan hari ini mengingatkan kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan dan bersama-sama saling menguatkan sebagai satu tubuh Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan kita hari ini telah mengajarkan betapa pentingnya memiliki kewaspadaan rohani dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui firman Tuhan, kita diingatkan bahwa iblis selalu mencari celah untuk menyerang dan menjerat kita, baik melalui pikiran, perasaan, maupun tindakan kita. Oleh karena itu, kita perlu mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah agar kita dapat bertahan dan melawan setiap tipu muslihatnya. Setiap bagian dari senjata rohani ini, mulai dari ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil, perisai iman, ketopong keselamatan, hingga pedang roh, yaitu firman Allah, adalah perlindungan yang diberikan Tuhan agar kita kuat dalam menghadapi peperangan rohani yang tidak kasat mata ini. Selain itu, kita juga diingatkan akan pentingnya menjaga pikiran dan emosi kita dari hal-hal negatif yang dapat memberi celah bagi iblis untuk bekerja. Firman Tuhan jelas mengatakan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan."
Ketika hati kita dipenuhi dengan kasih, damai sejahtera, dan pengampunan, kita menutup pintu bagi segala tipu daya iblis dan membuka diri untuk menerima berkat serta kuasa Tuhan dalam hidup kita. Karena itu, jangan biarkan kemarahan, kebencian, atau kecemasan berakar di hati kita. Serahkanlah setiap beban pikiran dan perasaan kepada Tuhan, agar damai-Nya memerintah dalam hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, perjalanan hidup sebagai orang percaya tidaklah mudah. Setiap hari kita dihadapkan pada tantangan, cobaan, dan godaan yang bisa membuat kita goyah. Namun, firman Tuhan menguatkan kita untuk tidak takut, karena Tuhan sendiri telah memperlengkapi kita dengan kuasa-Nya. Kita dipanggil untuk berdiri teguh, bukan dalam kekuatan kita sendiri, melainkan dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Melalui doa, pembacaan firman, dan persekutuan yang erat dengan Tuhan, kita dapat mengatasi setiap godaan dan menolak segala tipu muslihat iblis. Ingatlah bahwa kita tidak sendiri dalam perjuangan ini. Sebagai satu tubuh Kristus, kita memiliki saudara-saudara seiman yang juga berjuang dan mengalami penderitaan yang sama. Oleh sebab itu, marilah kita saling mendoakan, saling menguatkan, dan saling menopang dalam kasih Kristus. Jangan biarkan iblis memecah belah kita dengan kebencian, dendam, atau perselisihan. Sebaliknya, mari kita perkuat persatuan kita dengan kasih dan pengampunan, sehingga melalui kesatuan ini, nama Tuhan dimuliakan dan musuh dikalahkan. Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 8 memberikan panduan yang sangat penting tentang apa yang seharusnya kita pikirkan. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Biarlah ayat ini menjadi pengingat bagi kita untuk mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang positif dan rohani, karena pikiran yang terfokus pada kebenaran akan mengarahkan hati dan tindakan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita membawa pulang renungan hari ini dengan kesadaran yang lebih besar akan bahaya godaan yang ada di sekitar kita, tetapi juga dengan iman yang lebih teguh akan kuasa Tuhan yang melindungi kita. Ketika kita merasa lemah atau hampir menyerah, ingatlah bahwa kekuatan kita ada di dalam Tuhan. Dia yang memulai pekerjaan baik dalam hidup kita akan menyelesaikannya dengan sempurna. Jangan biarkan godaan atau cobaan membuat kita mundur, tetapi tetaplah berjuang dan berpegang pada janji-Nya, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Akhir kata, semoga firman Tuhan yang kita renungkan hari ini membawa penghiburan, kekuatan, dan pengharapan baru dalam hidup kita. Kiranya Roh Kudus memeteraikan setiap firman yang kita dengar, agar menjadi pedoman dan kekuatan bagi kita di sepanjang minggu ini. Jangan biarkan apa yang kita pelajari hari ini hanya menjadi pengetahuan yang lewat, tetapi biarlah itu menjadi fondasi yang kokoh dalam kehidupan rohani kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang indah ini untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah berbicara kepada hati kami, menguatkan kami dengan kebenaran-Mu, dan mengingatkan kami untuk selalu berjaga-jaga di tengah godaan serta tipu muslihat musuh. Di saat dunia ini penuh dengan kebingungan dan kekacauan, kami bersyukur memiliki firman-Mu sebagai pelita bagi kaki kami, dan terang bagi jalan kami. Kiranya kebenaran firman-Mu terus hidup di dalam hati kami, menuntun setiap langkah kami, dan memampukan kami untuk menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Bapa, ketika kami telah merenungkan firman-Mu hari ini, kami menyadari betapa rentannya kami sebagai manusia. Betapa mudahnya kami jatuh dalam godaan dan tipu daya yang seringkali tidak terlihat jelas. Namun, kami juga diingatkan akan anugerah-Mu yang begitu besar dan perlengkapan senjata rohani yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa mengenakan perlengkapan tersebut dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami dapat berdiri teguh dalam iman di tengah-tengah peperangan rohani yang kami hadapi. Ya Bapa, kami mohon, ajarlah kami untuk lebih mengenal setiap bagian dari perlengkapan senjata rohani yang telah Engkau sediakan. Biarlah kami memakai ikat pinggang kebenaran yang menjaga kami untuk hidup jujur dan tulus di hadapan-Mu. Kiranya baju zirah keadilan melindungi hati kami dari segala tuduhan dan kebencian yang dilontarkan musuh.
Kiranya kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera membuat langkah kami ringan dan siap untuk menjadi pembawa damai dimanapun kami berada. Berikanlah kami perisai iman yang kuat, sehingga setiap panah berapi yang dilancarkan iblis tidak dapat melukai kami. Kiranya ketopong keselamatan melindungi pikiran kami dari keraguan dan ketakutan yang seringkali ingin menjauh kami dari janji-Mu. Dan terakhir, biarlah pedang roh, yaitu firman-Mu, menjadi kekuatan kami untuk menyerang dan menaklukkan setiap serangan musuh, sehingga kami dapat mengatasi segala godaan yang datang. Bapa yang baik, kami juga menyadari bahwa di dalam peperangan ini kami tidak bisa berjuang sendirian. Kami membutuhkan kehadiran dan kekuatan-Mu dalam setiap langkah kami. Oleh karena itu, kami memohon agar Roh Kudus-Mu senantiasa memimpin hati kami, memberikan hikmat, ketenangan, dan keberanian dalam setiap situasi yang kami hadapi. Tuntunlah pikiran kami agar senantiasa terarah kepadamu, agar kami dapat membedakan suara-Mu di tengah-tengah kebisingan dunia ini, dan dengan demikian hidup kami menjadi saksi dari kasih-Mu yang sempurna. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang mungkin sedang bergumul dengan dosa, kelemahan, dan godaan dalam hidup mereka. Kiranya Engkau menjamah hati mereka, memberikan penghiburan, kekuatan, dan pengharapan. Tolonglah mereka untuk bangkit dan menemukan kembali jalan yang telah Engkau siapkan bagi mereka. Jangan biarkan rasa putus asa, rasa malu, atau ketakutan menghalangi mereka untuk kembali kepadamu. Sebaliknya, biarlah mereka merasakan kasih dan penerimaan-Mu yang tak bersyarat, yang selalu siap mengampuni dan memberikan kehidupan yang baru. Bapa yang penuh kasih, kami juga membawa setiap beban hidup kami ke hadapan-Mu. Kami tahu bahwa dunia ini dipenuhi dengan tantangan dan masalah yang seringkali membuat kami merasa lelah dan kehilangan harapan. Namun, melalui firman-Mu, Engkau mengingatkan kami bahwa di dalam Kristus, kami adalah lebih dari pemenang. Berikanlah kami kekuatan untuk tetap berdiri teguh dalam iman, meskipun situasi yang kami hadapi tidak mudah. Ketika kami merasa lemah, ingatkanlah kami bahwa kuasa-Mu sempurna dalam kelemahan kami. Ketika kami merasa takut, ingatkanlah kami bahwa Engkau adalah perlindungan kami, benteng yang kokoh di mana kami dapat berlindung. Tuhan, kami juga berdoa agar Engkau melindungi keluarga, sahabat, dan saudara-saudari seiman kami. Kiranya Engkau melingkupi mereka dengan kasih dan damai sejahtera-Mu. Jauhkanlah mereka dari setiap tipu muslihat musuh, dan penuhilah hati mereka dengan sukacita dan ketenangan yang hanya dapat datang dari-Mu. Biarlah setiap orang yang mendengarkan firman-Mu hari ini dapat bertumbuh lebih dalam di dalam pengenalan akan Engkau, dan menjadi terang serta garam di dunia yang membutuhkan kehadiran kasih-Mu. Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya hidup kami menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Jadikan kami alat-Mu yang membawa damai, kasih, dan pengharapan bagi orang-orang di sekitar kami. Tuntunlah kami untuk hidup tidak hanya sebagai pendengar firman yang baik, tetapi juga sebagai pelaku firman yang setia, yang mencerminkan kasih dan kebenaran-Mu dalam setiap tindakan dan perkataan kami. Segala hormat, pujian, dan kemuliaan kami kembalikan hanya kepada-Mu ya Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Kami menutup doa ini dengan penuh rasa syukur, iman, dan pengharapan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai berjumpa kembali dalam renungan-renungan berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, tetaplah setia, berjaga-jaga, dan teruslah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Shalom.